Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku semua. Kebetulan ini saya ikut bergabung dengan teman-teman dari komunitas Cherry QQ di sekitaran Ponorogo. Ini teman-teman ada yang dari Trenggalek, dari Madiun, Magetan, Ngawi, dari Ponorogo sendiri. Ini waktu itu halal bihalal ya caranya. Kebetulan saya ingin tahu populasi mobil di daerah Ponorogo dan sekitarnya. Kok ketika saya itu di jalan, kebetulan kan saya punya unitnya mobil ini, tapi di jalan itu hampir jarang ketemu dengan mobil unit Cherry QQ, ataupun mungkin orang awam yang masih belum tahu jenis mobil ini mobil apa, kok kecil mungil, terus mereknya kok Cherry, sama seperti Cherry QQ. Kadang orang itu bingung membedakan antara Cherry Suzuki, Cherry, nah mereknya apa mobilnya Cherry, nah kok Cherry. Nah Cherry itu merek keluaran Cina ya, merek keluaran Cina yang keluar sekitar tahun 2000-an, sekitar awal-awal tahun pertengahan 2000 berapa ya, 2005-an ya, mungkin 2006, 2005 sampai 2012-an. Nah unit yang dikeluarkan itu jenisnya sebenarnya banyak, ada Cherry QQ, Cherry Tigo, Cherry Star, dan lain-lain. Nah kebetulan yang saya punya unitnya adalah Cherry QQ. Kalau untuk rentang harga itu tergantung dari sama seperti mobil lain, kondisi kendaraan, bodi, interior, mesin, kaki-kaki. Terus biasanya yang paling pengaruh itu surat ya. Kalau plat luar kota terus kondisinya mati, itu biasanya ya dapat lebih murah. Atau kalian jika yang spekulasi mau beli yang suratnya STN kanan, mungkin cuma buat spare part, itu bisa lebih murah lagi, tapi harus ditelusuri itu yang mobil aman, tidak hasil curian. Jadi intinya gini, mobil ini keluaran Cina itu, tapi jangan diremehkan ya, walaupun keluaran Cina, tapi mobil ini teknologinya itu lumayan ya, hampir setara dengan mobil-mobil Jepang, karena ini mobil keluaran Cina itu hampir sama dengan sistem dari mobil Eropa. Nah sistem fitur-fitur ataupun teknologinya itu hampir menyerupai mobil Eropa, biasanya seperti itu mobil keluaran Cina itu. Nah, untuk mobil Cherry QQ ini ya, untuk spare part itu biasanya kalau kalian masih ragu untuk membeli, itu biasanya untuk part-partnya yang ada di mobil ini itu bisa disubstitusikan atau diganti dengan spare part mobil lain. Misalnya ya, untuk yang umum itu ada Karimon kotak untuk kaki-kaki, untuk mesin dengan Xenia. Nah itu kemarin sebelum saya beli, saya pernah browsing di internet untuk persamaan partnya dengan mobil apa saja yang bisa disubstitusi, itu biasanya sudah ada listnya. Jadi saya tidak ragu untuk pakai ini mobil, karena itu ya kelebihan mobil Cina. Kalian kalau lihat motor-motor Cina yang tembakan yang mirip Honda, itu spare partnya juga mirip dengan motor Supra, dengan motor Honda. Itu biasanya dibuat sama, agar apa? Agar jika konsumennya ingin cari spare partnya mudah dari pabrikan Cherry sendiri, misalnya ini dari pabrikan Cherry tidak usah menyediakan part, sudah disediakan dari perusahaan yang sama dengan mobil Jepang. Jadi keraguan untuk memiliki dari konsumen itu juga sudah dapat diatasi ya. Nah, terus untuk tipe Cherry QQ ini ya, ada dua jenis ya. Ada yang pertama itu yang cc nya 800 cc, itu 3 silinder, tapi tipenya itu kebanyakan manual. Saya belum pernah yang tahu yang matic. Kalau yang 1100 cc itu biasanya keluaran tahun berapa ya, akhir-akhir, tapi keluaran akhir itu ada yang 1100 cc, itu mesinnya lebih bertenaga. Kalau AC nya dinyalakan ketika berkendara itu tidak terlalu berpengaruh pada performa mesin. Nah, kalau yang 800, ketika kita bawa beban banyak terus AC dinyalakan, itu biasanya itu agak ganduli lah bahasanya. Jadi kalau yang cari itu, kalau ada yang 1100 ya utamakan yang itu, kalau misalnya ada yang lebih murah. Kalau spare part itu sebenarnya untuk semua jenis itu sama, apalagi di zaman sekarang
Yang penting kita itu ikut komunitas, ikut grup, itu kita mudah cari spare part. Kita ada trouble, kita tanyakan ke teman-teman yang sudah paham. Kalau spare part itu di online banyak. Jadi untuk kalian ya yang mungkin juga ragu ingin beli mobil dengan tipe yang jarang, misalnya ya ini termasuk mobil QQ atau mungkin mobil Eropa yang jenis Peso, jenis Mercy, jenis apalah yang tipenya itu jarang di sekitar kita, itu jangan ragu sekarang. Itu kalau cari di internet itu spare part apa saja ada, tinggal kita pinter-pinter cari penjual yang amanah dan sediakan budget. Nah itu saja. Kalau kaitannya harga, biasanya harga spare part mobil itu kurang lebih sama ya. Tergantung mobil, kalau mobil termasuk mobil mewah itu ya mahal. Terus kalau kalian itu pecinta mobil termasuk mobil yang tua ya, misalnya mobil baru, itu kalian jangan ragu-ragu untuk mencari tambahan ilmu. Misalnya ada trouble dikit mobil, jangan sampai dikit-dikit bawa bengkel. Kalau mungkin kalian ada waktu longgar, carilah troubleshooting itu lewat teman-teman komunitas ataupun lewat YouTube, lewat tutorial-tutorial. Karena sebetulnya semua jenis mobil itu cara kerjanya sama, sensor-sensor yang digunakan itu sama, hanya tempatnya dan perlakuannya. Nah, untuk perlakuannya itu alangkah lebih baik kita itu tanya dulu pada yang sudah mahir sebelumnya. Mungkin ada trouble dari orang yang sudah pakai sebelumnya, kalau masalah ini biasanya solusinya seperti ini. Nah seperti itu, dan sebagian besar semua jenis mobil itu sama. Yaitu tadi tips dari saya yang mungkin sudah pernah pelihara mobil termasuk langka ya, mungkin yang tidak pasaran di sekitar kita. Tidak usah ragu, tidak usah minder, tidak usah berpikiran banyak-banyak. Kalau memang kamu suka dengan tipe mobil tersebut, langsung aja beli, tidak apa-apa. Kalau tidak cocok, tidak bisa pelihara, nah ya dijual lagi. Hitung-hitung dapat pengalaman baru. Oke, itu tips singkat dari saya, semoga dapat membantu dan menjadi memantapkan lagi tekad Anda jika ingin membeli mobil dengan tipe yang agak langka. Tidak usah ragu. Demikian, terima kasih.